灵鸟穿刺，Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Showland yang rilis pada tahun 2021 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Tangsan yang saat itu sedang bermimpi di sebuah padang rumput dengan diiringi suara seorang wanita yang memanggil namanya. Terlihat Tangsan yang merupakan anak seorang pandai besi yang berada di sebuah desa terpencil dan saat ini ia tinggal bersama ayahnya. Tidak hanya membuat senjata, ia pun mempelajari buku kuno yang ia dapatkan dari sang ayah, yang mana buku tersebut mengajarkan beberapa jurus di dalamnya, dan salah satunya adalah mata ungu yang mampu bagi penggunanya untuk melihat gerakan lawan secepat apapun. Di saat ia akan pulang ke rumah, tiba-tiba Tangsan bertemu dengan siluman laba-laba yang ingin memangsanya. Tangsan yang sedikit memiliki kekuatan, ia pun menggunakan jurusnya yang selama ini ia pelajari dari buku kuno tersebut dan berhasil membuat siluman laba-laba itu menjadi buta. Namun dengan penciuman yang sangat tajam membuat laba-laba tersebut masih mengetahui keberadaan Tangsan, yang seketika pria misterius pun datang untuk menolong Tangsan dan berhasil membuat siluman laba-laba tersebut kabur dari sana. Di sana Tangsan pun cukup terkejut melihat kekuatan yang dimiliki pria misterius itu, dan pria itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Suen dengan menjelaskan jika kekuatannya merupakan roh pelindung. Di sana ia pun menceritakan asal-usulnya yang berasal dari Akademi Roh Pelindung, dan saat ini ia sedang ditugaskan untuk berkeliling mencari para calon murid baru di akademinya. Bahkan di sana ia pun menyatakan jika kemampuan bertempur Tangsan cukuplah lumayan, karena Tangsan yang belum membangkitkan kekuatan roh pelindungnya, namun sudah mampu membutakan mata siluman laba-laba tersebut. Singkatnya, di saat Tangsan telah sampai di kediamannya, ia pun langsung menemui ayahnya dengan menceritakan semua kejadian yang baru saja ia alami itu. Namun ayahnya tetap tidak peduli dengan cerita Tangsan tersebut. Oleh karena itu Tangsan pun mengatakan jika setiap malamnya ia selalu bermimpi dengan seorang wanita yang selalu memanggil namanya, dan apakah ini berkaitan dengan ibunya yang sejak kecil ia tidak pernah melihatnya. Namun di sini sang ayahnya bisa terdiam dan tidak bisa menjelaskan tentang apapun. Bahkan sang ayah menganggap ibu Tangsan sudah meninggal dan tidak menceritakan di balik kematian ibunya tersebut. Sementara di tempat lain, terlihat Suen menemui kepala desa yang saat itu Suen ingin mengadakan tes para anak-anak di desa ini untuk menjadi calon murid baru di Akademi Roh Pelindung, dan kepala desa yang menyetujuinya pun langsung memberikan informasi ini kepada Tangsan dan juga menyuruhnya Tangsan untuk mencobanya. Namun ayah Tangsan yang mendengar hal tersebut seketika langsung melarangnya tanpa alasan apapun. Kemudian di malam harinya, ayah Tangsan membakar buku kuno tersebut dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Dengan rasa penasaran, keesokan harinya Tangsan pun pergi ke tempat ujian tes. Akan tetapi karena menghormati ayahnya, ia tidak ikut serta dalam ujian tersebut, dan ia hanya mengintip dari jendela untuk melihat para calon murid lainnya dalam membangkitkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Di sana terlihat Suen yang mengetahuinya menyuruh Tangsan untuk mencobanya, karena tidak ada salahnya Tangsan membangkitkan roh pelindungnya. Yang pada akhirnya Tangsan pun mengeluarkan roh pelindungnya, yaitu jenis tanaman rumput biru perak yang keluar dari tangan kanannya. Namun di sana Suen mengatakan jika jenis roh pelindung tersebut tidak ada yang spesial, yang membuat Tangsan mendengarnya pun menjadi sedikit kecewa. Namun di saat tahap ujian kedua, seketika Tangsan menunjukkan tingkat kekuatan dari roh pelindungnya, semuanya pun dibuat sangatlah terkejut karena berbanding terbalik dengan jenis roh pelindungnya yang biasa-biasa saja. Karena roh pelindungnya memiliki kekuatan roh penuh yang sangatlah langka. Terlihat di tangan kirinya Tangsan merasa telah membangkitkan kekuatan roh pelindung yang lain, namun ia memilih untuk menyembunyikannya. Karena keistimewaannya inilah Suen memberikan undangan kepada Tangsan untuk bergabung dengan Akademi Roh Pelindung.
Singkatnya, di saat berada di rumahnya, ia pun menceritakan kejadian sebelumnya kepada sang ayah dan telah berhasil membangkitkan roh pelindung di tangan kanannya, yakni rumput biru perak. Bahkan di tangan kirinya juga telah membangkitkan roh pelindung yang lain. Hal ini membuatnya memiliki dua roh pelindung. Mendengar hal itu, sang ayah pun meminta Tangsan untuk berkonsentrasi dalam mengeluarkan kekuatannya tersebut. Dan seketika terlihat sebuah palu hitam muncul di tangan kirinya yang diketahui bernama Hao Tian. Kemudian sang ayah menyuruh Tangsan agar menyembunyikan kekuatan tangan kirinya tersebut dari siapapun, dengan menjelaskan jika palu itu harus ia gunakan untuk melindungi roh pelindung di tangan kanannya. Dan setelah melihat kemampuan dari Tangsan, sang ayah pada akhirnya mengizinkan Tangsan untuk menerima undangan itu, namun dengan syarat, yaitu Tangsan harus membuat sebuah jarum besi dengan memukul besi berulang kali di titik yang sama. Dan singkatnya, dengan berhari-hari Tangsan yang selalu menempa besi itu, pada akhirnya ia pun berhasil membuat jarum besi tersebut. Dan keesokan harinya, Tangsan yang ditemani kepala desa, ia pun berangkat memenuhi undangan tersebut ke kota Nauding untuk menjadi murid di Akademi Roh Pelindung. Dan sebelum berangkat, sang ayah juga menjanjikan jika Tangsan berhasil menjadi seorang master roh terkuat, ia akan menceritakan mengenai ibunya. Singkatnya, sampailah Tangsan di Akademi Roh Pelindung. Terlihat ia pun bertemu dengan Master Yu Xiao yang merupakan seorang petugas di akademi tersebut. Kemudian Tangsan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya, yaitu rumput biru perak. Namun Master Yu Xiao terlihat kurang tertarik dengan kemampuannya tersebut. Bahkan di sana ia juga bertemu dengan murid lain bernama Yusin yang merupakan anak wali kota di kota tersebut dan pengawalnya yang juga menjadi murid di akademi ini. Di sana Tangsan pun sesaat menceritakan kalau ia menerima undangan dari Suen dengan alasan ia memiliki kekuatan roh pelindung yang misterius. Dengan sedikit mendengar cerita dari Tangsan, sang Master Yu Xiao menghampirinya dengan menunjukkan ketertarikan akan kemampuannya tersebut. Dikarenakan Master Yu Xiao selalu membaca teori akan jenis kemampuan seseorang, ia pun menyuruh Tangsan untuk menunjukkan tangan kirinya. Dikarenakan berdasarkan penelitiannya, kalau pemilik jenis roh pelindung rumput biru perak memiliki roh pelindung ganda. Akan tetapi di sini Tangsan langsung menepisnya dengan berbohong mengatakan jika ia hanya memiliki satu jenis roh pelindung yang berada di tangan kanannya saja. Dikarenakan Master Yu Xiao mengetahui jika Tangsan telah berbohong akan kemampuannya tersebut, ia pun seketika berbaik hati dengan mengantarnya menuju asramanya. Dan di saat dalam perjalanan, ia pun menceritakan jika diharuskan setiap murid baru untuk membunuh kelinci demi melatih keberanian membunuh. Karena untuk menjadi seorang Master Roh nantinya akan membunuh roh siluman demi mendapatkan cincin roh yang berguna meningkatkan kekuatannya tersebut. Akan tetapi di sini Tangsan yang tidak setuju dengan hal itu langsung pergi untuk membebaskan kelinci itu. Menurutnya, membunuh tanpa alasan yang jelas adalah bentuk penyiksaan. Kekuatan sejati bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Bahkan di sana ia pun menantang Yusin yang membuat hubungan mereka semakin memanas. Terlihat dari kejauhan seorang gadis bernama Xiaowu juga merupakan seorang murid baru yang sedang mengamati mereka dan cukup terkesan akan sikap baik hati Tangsan tersebut. Di saat berada di asrama, di sana Tangsan pun bertemu dengan murid baru yang bernama Wang Sheng yang saat ini memiliki kekuatan roh pelindung harimau. Bahkan dengan kekuatannya tersebut, ia pun menganggap jika dirinya lah yang paling terkuat sehingga ia sangat layak menjadi ketua asrama ini. Namun tak lama kemudian Xiao pun datang ke sana dengan mengatakan jika ia juga akan tinggal di asrama tersebut dan akan tidur bersama dengan Tangsan. Dengan mendengar hal itu, Wang Sheng pun menolak permintaan itu sampai pada akhirnya Xiao pun menantangnya bertarung untuk memutuskan siapakah yang akan menjadi ketua di asrama ini. Dengan tanpa kekuatan roh pelindung milik Xiao membuatnya seketika menang dan mampu mengalahkan Wang Sheng dengan mudahnya. Terlihat para murid di sana sangatlah terkejut dan langsung mengakui jika Xiao pantas sebagai ketua di asrama ini. Namun tak lama kemudian petugas dari asrama wanita datang untuk membawa Xiao dikarenakan ternyata ia salah menempatkan Xiao yang seharusnya tidak berada di asrama pria, namun seharusnya berada di asrama wanita. Singkatnya, Tangsan yang sudah tidak memiliki cukup uang untuk kebutuhan sehari-harinya, ia pun menemui seorang pandai besi di dekat sana untuk melamar pekerjaan. Lalu Tangsan pun langsung menunjukkan kemampuan menempa besinya yang terlihat sangatlah profesional sehingga ia pun diterima untuk bekerja di tempat tersebut. Dan di malam harinya, sepulang kerja Tangsan kembali ke asrama untuk beristirahat. Namun tiba-tiba Xiao pun yang menyelinap datang dan tidur di sebelahnya. Tangsan yang terlihat kelelahan karena sudah bekerja seharian mengabaikan hal tersebut dan hanya menganggapnya sebagai mimpi belaka.
Namun di saat pagi harinya, semua murid di sana pun sangatlah terkejut dengan mengetahui jika Xiao memang tidur bersama Tang San. Setelah itu Tang San bersama Xiao yang akan makan siang seketika tak sengaja bertemu dengan Yuxin. Dan Yuxin yang masih penasaran dengan Xiao langsung mengajaknya untuk makan bersama. Namun di sini Xiao menolak permintaan tersebut dengan memilih untuk pergi bersama Tang San. Hal ini membuat Yuxin merasa tersinggung dan mulai menaruh kebencian kepada Tang San. Setelah makan siang selesai, kelas pertama pun dimulai. Di sini terlihat Yuxin yang sangat kesal kepada Tang San langsung menantangnya bertarung. Namun Tang San yang sebelumnya selalu mempelajari jurus dari buku kuno pemberian ayahnya, ia pun mampu mengalahkan Yuxin dengan mudahnya. Kemudian Yuxin yang masih belum menerima kekalahannya kembali menyerang Tang San, namun hasilnya ia tetap kalah. Bahkan saat itu Xiao juga menyerang Yuxin untuk memberinya pelajaran, dan Master Zi yang melihat hal itu langsung memisahkan mereka dan menghukum Tang San dan juga Xiao untuk menyapu halaman di depan. Di saat Tang San dan Xiao akan membersihkan halaman, yang ternyata sebelumnya Yuxin bersama pengawalnya sudah memasang sebuah jebakan untuk mereka. Namun dikarenakan Tang San memiliki kekuatan mata ungu, sehingga ia pun berhasil mengetahui jebakan tersebut dan bahkan mengembalikan jebakan itu kepada Yuxin. Singkatnya, di saat Tang San berada di dalam kelas, terlihat semua murid menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Dan Tang San juga memperlihatkan roh pelindungnya yang berupa rumput biru perak, yang kemudian meminta Master Zi untuk melatihnya agar bisa digunakan dalam pertempuran. Namun di sini Master Zi malah meremehkan kemampuannya tersebut dengan beralasan jika kemampuan itu sangatlah lemah dan tidak berguna, yang membuat Tang San sesaat putus asa akan alasan itu. Setelah itu ia pun pergi untuk menemui Master Yu Xiao untuk meminta pendapatnya tentang kekuatannya tersebut. Dan di sini justru Master Yu Xiao memiliki pandangan yang berbeda dengan mengatakan jika tidak ada roh pelindung yang tidak berguna, yang ada hanya penggunanya saja yang tidak bisa memaksimalkan kekuatan roh pelindungnya tersebut. Kemudian ia pun menyarankan Tang San agar berkonsentrasi untuk mengamati karakteristiknya dari roh pelindungnya ini. Dan di malam harinya di saat ia akan melakukan hal tersebut, seketika Xiao pun datang menemuinya. Dengan bantuan Xiao yang tanpa sengaja, terlihat Tang San pun berhasil memahami karakteristik yang dimaksud. Kemudian ia pun segera mengabarkan apa yang Tang San temukan ke Master Yu Xiao. Setelah itu Master Yu Xiao membimbing Tang San untuk mengeluarkan perwujudan dari roh pelindung rumputnya. Juga menyarankan agar menjadi Master Roh tipe pengontrol. Hal ini karena roh pelindung milik Tang San berupa benda hidup yang sangat fleksibel. Dan ternyata saran dari Master Yu Xiao cukup berguna, sehingga Tang San pun berhasil mengembangkan rumput kecilnya menjadi sebuah tali akar pohon. Meskipun ia belum bisa mengontrolnya sama sekali. Dan singkatnya keesokan paginya terlihat Tang San dan Xiao untuk menghadiri acara pemilihan perkumpulan ketua Master Roh Akademi. Dan di perjalanannya mereka tak sengaja bertemu dengan rombongan pengawal sang wali kota yang saat itu sudah mengacaukan dan merusak beberapa tempat pedagang milik rakyat. Setelah itu mereka pun sampai di akademi, namun ternyata mereka tidak mengetahui jika acara tersebut dimajukan dan acaranya sudah selesai dengan menjadikan Yuxin yang merupakan anak wali kota sebagai ketua perkumpulan Master Roh di akademi. Di sana Tang San yang melihat pergerakan mencurigakan terhadap seseorang, ia pun langsung mengikutinya dan berhasil menyelinap. Yang ternyata di sana tempat Yuxin sedang menyerap kekuatan cincin roh dari seekor siluman roh yang telah ditangkapkan untuknya agar kekuatannya semakin meningkat. Kemudian di malam harinya, Tang San pun menemui Master Yu Xiao agar membantunya berburu cincin roh pelindung yang cocok untuknya. Dan saat itu Master Yu Xiao pun bersedia untuk membantunya. Bahkan ia pun mengeluarkan roh pelindungnya untuk ditukarkan dengan tiket masuk hutan berburu. Yang diketahui jika hutan berburu merupakan tempat tinggal dari banyaknya siluman roh. Di dalam perjalanannya, terlihat Master Yu Xiao menjelaskan kalau transaksi ini hanyalah sebuah trik karena roh pelindungnya pasti akan kembali. Kemudian mereka pun memasuki sebuah hutan. Setelah menunjukkan tiket mereka kepada para petugas yang berjaga di depan gerbang, terlihat Tang San juga sedang membawa gerobak yang Master Yu Xiao katakan akan sangat berguna di saat mereka berada di dalam hutan. Sementara saat ini Yuxin datang ke asrama untuk mencari Tang San dan berniat menantangnya bertarung kembali. Dikarenakan saat ini ia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Tang San. Namun ternyata Tang San tidak ada di sana. Dan bahkan ia pun mendapatkan informasi kalau Tang San sedang berada di hutan berburu untuk mencari siluman roh. Sehingga Yuxin bersama pengawalnya pun dengan segera menuju ke sana.
Di saat Tang San dan Master Yu Xiao sedang beristirahat, seketika mereka langsung diserang oleh siluman roh serigala hitam. Kemudian Master Yu Xiao pun langsung membunuhnya dengan menjelaskan jika warna dari setiap cincin roh menunjukkan usia dari siluman roh tersebut, yang dimana umur puluhan tahun berwarna putih, ratusan tahun berwarna kuning, ribuan tahun berwarna ungu, puluhan ribu tahun berwarna hitam, dan ratusan ribu tahun berwarna merah. Maka dari itu semakin tua usia siluman roh maka semakin kuat juga kekuatan dari roh cincin pelindungnya. Namun setiap orang menyerap kekuatan dari siluman roh memiliki sebuah batasan di dalam tubuhnya, dan jika orang tersebut tidak mampu menahannya, maka tubuh orang tersebut akan hancur seketika. Sementara Tang San di saat sedang beristirahat, seketika dikejutkan dengan kemunculan Xiao Wu yang ternyata dari awal bersembunyi di gerobak Tang San, dan kemudian tiba-tiba serigala hitam yang sebelumnya dikalahkan kembali datang dengan jumlah yang cukup banyak untuk menyerang mereka. Kemudian Xiao Wu pun mengajak Tang San lari dan sengaja berpisah dengan Master Yu Xiao, dikarenakan ia curiga kalau Master Yu Xiao hanya memanfaatkan Tang San sebagai bahan penelitiannya tentang teori cincin rohnya tersebut. Sementara itu Yusin beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu. Di sana ia pun berhasil menemukan Tang San dan Xiao Wu yang sudah terpisah dari Master Yu Xiao. Yusin yang sangat membenci Tang San karena selalu mempermalukannya di depan umum, mengancam akan membunuhnya. Namun ia memberinya pilihan, jika Tang San menyerahkan Xiao Wu dan bersedia menjadi bawahannya maka ia akan memaafkannya dan melupakan semua yang telah terjadi. Akan tetapi Tang San menolak pilihan tersebut dan ia pun lebih memilih untuk melawan mereka semua. Di tengah kericuhan, mereka pun tiba-tiba roh pelindung Master Yu Xiao muncul dari semak-semak yang diikuti dengan roh siluman ular yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Ternyata ini semua adalah rencana dari Master Yu Xiao yang sudah menyadari kedatangan Yusin, sengaja memancing siluman roh ular untuk keluar mengalihkan perhatian mereka. Karena merasa takut, Yusin pun bersama pasukannya terpaksa mundur dari amukan roh siluman ular tersebut. Siluman ular itu kemudian mengamuk mengejar Tang San dan melukai Master Yu Xiao, sampai pada akhirnya ketiganya pun bekerja sama untuk melumpuhkan siluman tersebut. Kemudian Master Yu Xiao lalu menyuruh Tang San untuk mengambil cincin roh dari siluman ular ini, karena berdasarkan teorinya, tubuh Tang San cukup mampu untuk menampung kekuatan siluman roh berumur 400 tahun. Namun Xiao Wu melarangnya, karena terbukti tujuan Master Yu Xiao yang sebenarnya hanya ingin menguji kebenaran dari teorinya. Dan jika teori tersebut salah, maka tubuh Tang San akan langsung hancur. Sementara di tempat lain, pasukan Yusin akan segera datang untuk melanjutkan niatnya menghabisi mereka. Dan benar saja tak lama setelah itu rombongan Yusin sudah datang menyusul mereka. Hingga pada akhirnya Tang San pun memutuskan percaya kepada Master Yu Xiao untuk mengambil cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Keadaan pun semakin memburuk karena efek samping dari penyerapan tersebut sangatlah menyakitkan, sehingga Tang San tidak memungkinkan untuk bertarung. Beruntung Master Yu Xiao masih mempunyai sisa tenaga untuk mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa gas beracun dari roh pelindungnya, sehingga memberikan kesempatan bagi Tang San dan Xiao Wu untuk melarikan diri dari sana. Singkatnya dibawalah Master Yu Xiao ke akademi oleh Yusin sebagai sandera yang diancam akan dibunuh jika Tang San tak juga muncul. Sedangkan Tang San sendiri masih bersama Xiao Wu di hutan berburu untuk menyempurnakan penyerapan cincin roh silumannya. Dan setelah melewati masa kritisnya, ia pun berhasil mengkombinasikan kekuatan roh cincin siluman ular dengan roh pelindung rumput peraknya yang menghasilkan kemampuan tali akar beracun. Sementara tanpa sepengetahuan dari Tang San, Xiao Wu juga berhasil mendapatkan cincin roh silumannya dari segerombolan serigala hitam yang berhasil ia jinakan. Setelah kembali ke akademi, Tang San pun mendapatkan informasi dari Wang Sheng kalau Yusin menyekap Master Yu Xiao di belakang gedung akademi. Dan tanpa pikir panjang ia pun bersama Xiao Wu segera untuk menyelamatkannya. Ketika mereka telah berhasil bertemu dengan Master Yu Xiao atas arahan dari Wang Sheng, tiba-tiba saja sebuah perangkap yang berlapis listrik bertegangan tinggi jatuh dan mengurung Xiao Wu. Yang ternyata ini adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan oleh Yusin. Ia sengaja menyuruh Wang Sheng untuk buka mulut memancing Tang San dan Xiao Wu supaya masuk ke ruangan ini. Walaupun Wang Sheng juga terpaksa melakukan hal tersebut karena Yusin telah mengancam akan membunuh keluarganya.
Di sini kemudian Yusin mengatakan bersedia membebaskan Yu Xiao asalkan Tang San memenuhi dua syaratnya. Pertama, memperkenalkannya kepada Suen, orang yang merekomendasikan Tang San kemarin. Dan syarat kedua, Tang San harus bersedia menjadi bawahannya untuk selamanya. Namun Tang San dengan tegas menolak dan lebih memilih untuk membebaskan Xiao Wu dengan caranya sendiri. Dan ternyata ia pun nekat menghancurkan kurungan listrik tersebut menggunakan roh pelindung rumputnya. Meskipun dikatakan mustahil, nyatanya ia pun berhasil membukanya. Sayangnya efek samping dari aksinya tersebut membuat roh pelindungnya menjadi hancur. Menurut Master Yu Xiao, untuk memulihkan roh pelindungnya, Tang San harus segera menyerap cincin roh siluman keduanya yang harus bertipe tumbuhan. Sadar mereka tidak akan bisa menang, Master Yu Xiao yang sudah terlepas menggunakan kekuatannya untuk membuat kelompok Yusin jatuh pingsan, sehingga mereka pun punya waktu untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu, efek gas tersebut perlahan mulai hilang dan Wang Sheng lah yang pertama kali tersadar. Dirinya lah yang telah dibutakan dengan dendam dan kebencian. Menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Yusin demi memastikan keluarganya akan tetap aman. Dan singkatnya, setelah bala bantuan sudah datang, tidak ada satupun saksi mata yang terlihat pembunuh dari Yusin. Bahkan asistennya yang baru tersadar menduga kuat kalau Tang San lah pelakunya. Sementara itu, Tang San, Xiao Wu, dan Master Yu Xiao pergi ke desanya Tang San untuk mencari tempat yang aman. Di sana mereka bertemu dengan ayahnya Tang San yang ternyata diam-diam selalu mengikuti mereka sehingga ia tahu kronologi yang sebenarnya. Sehingga ia segera menyuruh Xiao Wu dan putranya tersebut untuk segera melarikan diri karena ia tahu bahwa pemerintah tidak akan mengampuni mereka. Kemudian Tang San dan Xiao Wu bertemu dengan kepala desa. Terlihat kepala desa memberitahukan kalau mereka saat ini sedang diburu oleh pihak pemerintah karena dituduh telah membunuh Yusin yang merupakan anak wali kota. Tang San yang merasa tak bersalah memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar masalah ini cepat selesai. Namun utusan dari wali kota mengatakan kalau nyawa dua orang saja belum cukup untuk membayar kematian dari Yusin, sehingga ia ingin membunuh seluruh keluarga Tang San beserta penduduk desa ini. Kemudian dari sinilah terungkap juga identitas ayah Tang San yang sebenarnya, yang ternyata orang yang sangat berpengaruh di dunia dahulu. Namun karena suatu alasan ia memilih untuk mengasingkan diri dan memutuskan membesarkan putranya di desa terpencil ini. Sementara itu ayah Tang San yang tahu kalau roh pelindung putranya sudah hancur, ia pun dengan segera membuka sebuah segel di bawah rumah yang di sana tersimpan siluman rotan tipe tumbuhan peninggalan dari ibu Tang San. Kemudian ia mempercayakan masalah ini kepada Master Yu Xiao, sedangkan dirinya sendiri akan pergi ke kota untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, Master Yu Xiao segera kembali untuk membangkitkan roh siluman rotan yang tadi sudah dibuka segelnya oleh ayah Tang San. Ia pun berencana memanfaatkan amukan dari siluman tersebut untuk mengalihkan perhatian dari pasukan utusan wali kota. Sejauh ini berjalan sesuai rencananya. Karena keributan tersebut, Tang San dan Xiao Wu berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam rumah. Master Yu Xiao pun menjelaskan bahwa siluman roh ini berumur 600 tahun dan sangat cocok menjadi cincin roh kedua Tang San, juga demi menghidupkan kembali roh pelindung rumput perak yang sebelumnya telah hancur. Namun ternyata di luar dugaan, utusan wali kota memiliki roh pelindung listrik yang sangatlah kuat. Ia pun mampu bertahan dari serangan-serangan siluman roh tanaman tersebut. Singkatnya, atas bantuan Xiao Wu dan amukan dari siluman roh, Tang San pun berhasil mengalahkan utusan wali kota ini. Setelah pertarungan itu, roh siluman pun melemah. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan Tang San untuk menebangnya demi mendapatkan cincin keduanya. Karena penyerapan dua cincin roh dalam waktu yang berdekatan membuat tubuh Tang San sangatlah kesakitan. Xiao Wu yang melihat Tang San sangatlah menderita memberikan sedikit energinya untuk membantu Tang San. Yang singkatnya, Tang San pun berhasil melewati masa kritisnya tersebut dan mendapatkan cincin roh keduanya. Dengan bersamaan, ayah Tang San sudah sampai di kota menghentikan rombongan dari wali kota. Dengan sendirian ia pun dapat mengalahkan para pengawal tersebut demi membunuh sang wali kota. Dan singkatnya, di malam harinya, dengan berdukanya atas kematian pemimpinnya, terlihat para warga pun sangatlah senang karena saat ini mereka telah terbebas dari wali kota yang sangatlah kejam yang selalu menindas rakyatnya. Di saat berada di rumah Tang San, terlihat mereka sedang merapikan tempat tersebut dan tiba-tiba Master Yu Xiao mendapatkan telepati dari ayah Tang San agar menemuinya di luar rumah tanpa memberitahukan yang lain.
Ayah Tang San memberikan sebuah obat kepada Master Yu Xiao yang dapat membantu Tang San dalam proses penyembuhan roh pelindungnya. Sekaligus ia juga ingin berpamitan karena mulai sekarang ia akan mempercayakan putranya tersebut kepada Master Yu Xiao dan meminta agar identitasnya tetap dirahasiakan dari Tang San. Namun ternyata Tang San yang tidak sepolos itu. Ia pun menyusul Master Yu Xiao dengan mengatakan mustahil ia tidak dapat merasakan hawa keberadaan dari ayahnya. Ia kemudian berjanji akan berlatih lebih giat lagi untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi Master Roh yang terkuat. Dan barulah ia akan menagih janji ayahnya tersebut untuk menceritakan sejarah lengkap mengenai keluarganya, terutama ibunya. Dan singkatnya setelah perpisahan itu, Tang San meminta Master Yu Xiao agar kembali memasukkannya ke Akademi Roh Pelindung. Namun di sini Master Yu Xiao ragu kalau mereka akan diterima kembali setelah semua ini telah terjadi. Ia pun menyarankan Tang San masuk ke akademi lainnya yang bernama Akademi Sri Lanka. Meskipun akademi itu berisi orang-orang yang aneh dan berdiri sendiri tanpa terikat dengan organisasi apapun, menurutnya itu akan mencari tempat yang sangatlah cocok untuk Tang San. Lalu karena bimbingan Master Yu Xiao selama ini yang baginya sangatlah berguna, Tang San pun memberikan penghormatannya yang sekaligus menjadikan simbol ikatan guru dan murid di antara mereka. Dan di malam harinya terlihat Xiao pun menghampiri Tang San yang terlihat merenung di depan api unggun. Dan mereka pun sepakat mengikat persaudaraan adik dan kakak, mengingat jika mereka berdua sudah tidak memiliki siapapun lagi dan berjanji akan selalu menjaga satu sama lain. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners. Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Shaolin yang rilis pada tahun 2021 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Master Yu Xiao yang sedang mengantarkan mereka ke tempat pendaftaran Akademi Sri Lanka. Ia pun menyuruh Tang San dan Xiao masuk, sedangkan ia sendiri akan menunggunya di luar. Di sini Tang San yang tidak memiliki cukup uang untuk biaya pendaftaran, akan tetapi tetap diterima di akademi dikarenakan sikap jujurnya. Yang pada saat bersamaan ia juga bertemu dengan beberapa calon murid baru lain yang sedang mendaftar, seperti Suking yang daftar dengan motivasi ingin bertarung melawan Dai Mubai, yang merupakan seorang murid senior yang juga bertugas sebagai panitia pendaftaran. Bahkan ada juga pendaftar lain, seorang wanita misterius yang bernama Wolena. Singkatnya murid senior lain yang bernama Oshike berbaik hati mengantar mereka menuju asrama akademi yang sudah disediakan. Dan di malam harinya secara mengejutkan seorang pria misterius pun datang dengan membuat onar menyerang asrama para calon murid baru akademi. Di sana ia mengaku memiliki dendam pribadi dengan Akademi Sri Lanka dan berniat menghancurkan akademi tersebut beserta seluruh muridnya. Bahkan pria misterius ini pun dengan kejamnya membunuh Osuke yang merupakan murid senior yang tadi mengantar Tang San ke asrama. Dengan menyaksikan hal itu, Tang San tidak tinggal diam. Ia bersama Xiao dan murid baru lainnya yang bernama Suking pun melakukan serangan kombinasi untuk berusaha melumpuhkan pria misterius tersebut. Namun pria misterius ini sangatlah kuat, bahkan tidak ada serangan dari mereka yang sanggup melukainya, dikarenakan level mereka yang sangat berbeda dengannya. Dan dari kejauhan calon murid baru lainnya yang bernama Wolena hanya mengamati pertarungan mereka tanpa membantu sama sekali. Di tengah pertarungan keadaan pun semakin memburuk karena semua calon murid di sana sudah mengarahkan seluruh kekuatannya tersebut. Namun mereka masih belum memberikan efek apapun kepada pria misterius itu. Dan sampai pada akhirnya di saat Tang San melihat pria tersebut telah menyakiti Xiao, seketika emosinya pun bangkit dan mulai mencoba sesuatu yang baru dengan menggabungkan teknik rohnya dengan kekuatan yang pernah ia pelajari dari buku kuno ayahnya.
Kemudian dikarenakan semakin terdesak, ia pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan, yaitu roh pelindung di tangan kirinya palu hitam Haotian, dan serangan tersebut itu mengenai wajah pria misterius itu. Yang pada akhirnya pria misterius ini pun langsung menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dengan memiliki 7 cincin roh. Namun tiba-tiba ia malah menghentikan pertarungan tersebut. Yang ternyata pria misterius ini adalah seorang Master Roh yang ada di Akademi Sri Lanka ini, bernama Master Luo, yang memang ditugaskan untuk menguji para calon murid baru demi mengetahui kemampuan dan kelayakan mereka masing-masing. Dan terlihat Dai Mubai yang merupakan murid senior, ia pun langsung menghampiri mereka dengan memberikan tanggapan yang kurang baik kepada Tang San. Karena dalam pertarungan tersebut, ia hanya menggunakan teknik yang menurutnya sangatlah aneh. Akan tetapi Master Luo berpendapat lain. Ia pun memberikan penilaian yang baik untuk para calon murid baru yang sudah berusaha keras dengan mengatakan bahwa mereka layak menjadi seorang Master Roh di masa depan. Terlebih lagi justru Tang San lah yang banyak memberikan kejutan, dan singkatnya mereka pun dinyatakan lulus dengan resmi menjadi murid di Akademi Sri Lanka, termasuk Walena yang padahal sama sekali tidak terlibat dalam pertarungan tersebut. Keesokan harinya semua murid dibawa ke sebuah desa kecil yang dikatakan sebagai tempat belajar mengajar di Akademi Sri Lanka. Mereka tidak memiliki gedung layaknya Akademi Roh Pelindung karena telah menyatakan sebagai lembaga yang berdiri sendiri. Di sini kepala akademi curiga dengan Walena yang memiliki aura berbeda dari anak yang lainnya. Ia pun mengajaknya ke sebuah ruangan untuk bicara empat mata. Dan benar saja ternyata Walena ini adalah orang dari Akademi Roh Pelindung. Ia datang bersama Suen sebagai pengawalnya yang telah dilumpuhkan terlebih dahulu oleh kepala Akademi Sri Lanka. Namun Walena menyangkal kalau ia berada di bawah perintah tempat asalnya karena ia datang ke akademi ini atas kemauannya sendiri. Walena yang mengetahui kalau Akademi Sri Lanka telah memutuskan hubungan kerjasama dengan Akademi Roh Pelindung. Hal ini berdampak buruk pada ekonomi mereka karena tak mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Ia pun mengiming-iming kepala akademi dengan sejumlah uang dan berjanji akan membantu memperbaiki perekonomian Akademi Sri Lanka. Yang singkatnya kepala akademi pun menyetujuinya dan mengizinkan Walena untuk tetap tinggal menjadi murid di sini dengan syarat Suen tidak boleh lagi mengikutinya. Di tempat lain, secara tak sengaja Tang San melihat Suen yang berjalan keluar. Karena rasa penasarannya, ia pun memutuskan mencari informasi ke kota. Setibanya di kota, ia pun kembali bertemu dengan Master Yu Xiao. Master Yu Xiao mengatakan bahwa ia juga melihat Suen dan Walena yang merupakan orang dari Akademi Roh Pelindung masuk ke Akademi Sri Lanka. Ia lalu memperingatkan Tang San agar lebih waspada karena kemungkinan mereka diutus untuk menangkapnya. Ia pun menjelaskan meskipun wali kota telah mati, namun itu tak menghapuskan nama Tang San dari daftar buronan yang diduga terlibat dalam insiden sebelumnya. Yang singkatnya karena merasa khawatir, Master Yu Xiao pun memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka agar bisa terus memantau Tang San. Ia kemudian pergi ke akademi untuk menemui kepala akademi. Diperlihatkan kepala akademi cukup terkejut melihat kedatangan dari Master Yu Xiao karena ternyata mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Master Yu Xiao pun lalu mengatakan motivasi kedatangannya yaitu untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai tujuan orang dari Akademi Roh Pelindung yang datang ke akademi ini, sekaligus untuk mengawasi Tang San sesuai nasihat dari ayahnya Tang San. Lalu kepala akademi pun menyambut baik kedatangannya untuk bergabung dan menyarankannya untuk menjadi guru sebagai pengajar di bagian teori. Singkatnya ia pun memperkenalkan Master Yu Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar tentang teori roh kepada para murid. Sedangkan di penginapan terlihat Dai Mubai bersikap acuh kepada Tang San karena menganggapnya sebagai penganut ajaran sesat setelah melihatnya menggunakan teknik aneh dalam ujian tes kemarin. Selain itu Dai Mubai juga meragukan kemampuan dari Master Yu Xiao yang menjadi guru baru. Menurutnya latihan bertarung jauh lebih penting daripada hanya sekedar belajar teori. Dan untuk membangkitkan kembali semangat dari para murid, sang kepala akademi pun menjelaskan kalau di desa sebelah banyak laporan yang mengatakan sering terjadi hal yang aneh, sehingga ia pun memberikan misi kepada para murid untuk datang ke desa itu dan menyelesaikan semua permasalahan di sana. Hal ini juga bertujuan sebagai ujian untuk menguji sudah sejauh mana kemampuan mereka, baik kemampuan individu maupun kerjasama. Singkatnya para murid pun sudah sampai di desa yang dimaksud. Namun begitu masuk mereka sudah melihat banyak sekali kejanggalan.
Ada banyak sekali ayam kampung yang berkeliaran tanpa terlihat satupun warga desa yang merawatnya. Dan di saat mereka masuk ke dalam seketika menemukan sebuah rumah bekas terbakar yang memancarkan aura misterius. Hal tersebut menjawab semua rasa penasaran mereka. Dan mereka pun sepakat untuk menanyakan hal ini kepada kepala desa tersebut. Yang pada awalnya kepala desa mengatakan kalau sama sekali tidak ada yang aneh dengan desanya. Mengenai rumah yang bekas terbakar tersebut hanyalah sebuah insiden kebakaran biasa di saat dulu. Namun atas ketelitian Tangsan, kepala desa pun mulai bicara kalau memang ada kejanggalan di desa ini. Yaitu saat kebakaran berlangsung ia pun melihat ada sosok misterius berasap yang jelas bukan wujud dari manusia. Namun di sini tak ada satupun warga yang mengetahui mengenai keberadaan makhluk tersebut. Hanya ada seorang anak yang selamat. Tetapi ia bersikap sangatlah aneh setelah insiden itu. Dan anak itu bernama Mang Hongjun. Namun sayangnya kepala desa terlihat tak ingin membicarakan hal itu lebih jauh. Dan cenderung terlihat merahasiakan sesuatu. Menyadari hal itu mereka pun tak lagi mendesaknya dan berhenti bertanya agar kepala desa merasa lebih tenang. Sementara Dai Mubai terlihat cukup dibuat kesal oleh Tangsan yang terlihat lebih profesional menanggapi situasi masalah ini. Sedangkan ia sebagai murid senior justru merasa terlihat amatir di depan para murid lain. Dan singkatnya Huolena yang menemukan anak tersebut di sebuah rumah bersama siluman asap yang sudah dibicarakan kepala desa sebelumnya. Namun anak itu terlihat mengalami trauma sangatlah berat dan langsung lari ketakutan menjauhi Huolena. Sementara Tangsan dan Xiao pun datang terlambat yang terlihat sedikit kesal karena Huolena membiarkan anak itu pergi begitu saja. Dan di malam harinya Tangsan pergi ke tempat kepala desa untuk kembali mencoba mencari tahu informasi. Namun kepala desa masih beralasan kalau ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan dari Mang Hongjun. Dari sini kecurigaan Tangsan pun semakin kuat kalau kepala desa memang sengaja menyembunyikan sesuatu. Ia kemudian berbicara kepada Dai Mubai mengenai Mang Hongjun dan siluman asap yang sebelumnya dilihat oleh Huolena. Dan benar saja sesuai dugaan Tangsan, ternyata kepala desa memang menyembunyikan Mang Hongjun di tempatnya dan rutin memberinya semacam obat. Dari kejauhan Huolena diam-diam mengawasi kepala desa tersebut yang dari belakangnya diikuti siluman asap yang ia lihat tadi siang. Ia pun langsung mengikuti siluman itu dan sampai akhirnya siluman itu pun menghilang di depan sebuah pintu. Sementara di tempat lain, Su King bertemu dengan Dai Mubai dan memperkenalkan dirinya, sekaligus memberitahukan alasan mengapa ia ingin bertarung dan mengalahkan Dai Mubai, yang pada akhirnya terungkap bahwa Su King sebenarnya adalah calon istri dari Dai Mubai yang menjadi korban perjodohan orang tua mereka. Meskipun perjodohan itu sudah lama sekali, yang membuat Dai Mubai sendiri juga sudah lupa. Tujuan Su King mengalahkannya adalah agar ia bisa membatalkan perjodohan tersebut, yang ternyata dari Dai Mubai pun juga tidak menginginkan perjodohan itu. Kemudian Tangsan dan Xiao yang sedang menguping seketika dikagetkan dengan kedatangan Huolena dari belakang. Xiao kemudian menceritakan semua yang telah ia dengar mengenai hubungan antara Su King dan Dai Mubai. Huolena yang sejak awal tertarik dengan Dai Mubai menjadi semakin penasaran. Ia pun kemudian mendekatinya dan mengatakan mengenai rumah yang ia temukan sebelumnya dan bersedia mengantarkan Dai Mubai ke sana asalkan dari Dai Mubai mau menceritakan mengenai perjodohannya tersebut. Yang singkatnya mereka berdua pun berangkat diikuti oleh Tangsan dan Xiao yang dari tadi sudah menguping pembicaraan mereka. Ternyata di balik pintu itu terdapat sebuah dimensi lain yang menyerupai desa ini. Sepertinya tempat ini memang sengaja diciptakan oleh siluman asap. Namun belum jauh berjalan mereka langsung diserang oleh siluman asap. Dan di luar dugaan siluman itu sangatlah kuat. Bahkan Huolena dan Dai Mubai pun sama sekali tak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Tangsan yang menyusulnya langsung mendapatkan Dai Mubai yang sudah terluka dan tidak sadarkan diri. Sehingga ia pun segera membawa Dai Mubai keluar dari dimensi tersebut untuk kembali ke desa. Singkatnya keesokan paginya, terlihat Dai Mubai sudah siuman atas kekuatan roh pelindung dari Aosuke yang ternyata berjenis penyembuh. Setelah bangun, Dai Mubai pun menceritakan apa yang telah ia alami dalam dimensi itu. Di sana ia dan Huolena bertemu dengan siluman asap dan terjadilah pertarungan singkat yang membuatnya terluka. Setelah itu mereka pun melanjutkan pencarian Mang Hongjun yang diduga kuat disembunyikan di rumah kepala desa. Dan benar saja kecurigaan mereka pun terbukti.
Saat diperiksa di belakang rumah, mereka berhasil menemukan Bang Hongjun yang terlihat sedang dikurung. Ketika Tang San mencoba memperkenalkan diri bahwa mereka bukanlah orang jahat dan sengaja datang untuk membantu mengusir siluman jahat. Namun Bang Hongjun langsung berkata tegas kalau makhluk itu adalah ayahnya yang merupakan seorang master roh yang gagal bermutasi sehingga dimakan oleh roh pelindungnya sendiri dan membuatnya berubah menjadi siluman. Dan atas bujukan dari Tang San, Bang Hongjun pun perlahan mulai tenang dengan bersedia untuk bekerja sama dengan mereka. Ia pun kemudian menceritakan mengenai peristiwa kebakaran tersebut dan kepala desa yang selama ini menyuruhnya untuk tetap bersembunyi. Sampai diajaklah Bang Hongjun ke ruangan dimensi untuk mencari siluman asap yang dikatakan sebagai ayahnya. Dengan bersamaan kepala desa yang sudah menyadari pergerakan Tang San dan kawan-kawan, ia pun langsung memberikan obat tidur kepada Ausike yang saat itu sedang ditugaskan tetap tinggal di desa tersebut dengan tujuan mengawasi gerak-geriknya kepala desa. Sementara itu Tang San dan yang lainnya akhirnya berhasil bertemu dengan siluman asap dan mencoba mengajaknya bicara. Namun Daimuba yang tak sepaham dengan Tang San malah langsung menyerang makhluk tersebut sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Sehingga Tang San pun juga ikut dalam pertarungan itu. Akan tetapi ia justru membantu siluman asap tersebut untuk menghindari seluruh serangan dari Suking dan Daimubai. Di sini Tang San pun menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya makhluk itu sama sekali tidak berniat melukai siapapun. Pertarungan terjadi karena pihak Tang San lah yang menyerangnya terlebih dahulu. Namun keributan itu dimanfaatkan oleh kepala desa untuk menarik Bang Hongjun menjauh dan ia kemudian meyakinkan Bang Hongjun supaya tidak mempercayai orang-orang dari Sri Lanka itu karena mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Ia kemudian pergi ke sebuah rumah yang ternyata di dimensi inilah rumah yang seharusnya terbakar masih utuh. Namun rumah tersebut memiliki semacam penghalang yang diciptakan siluman asap di mana penghalang tersebut dapat membakar siapapun yang melewatinya. Kemudian kepala desa pun menyuruh Bang Hongjun masuk terlebih dahulu untuk membukakan jalan bagi dirinya karena ia percaya bahwa siluman asap itu tidak akan menyakiti Bang Hongjun. Sementara dari belakang ternyata Walena mengikutinya dan berhasil membuat kepala desa jatuh pingsan. Singkatnya mereka pun masuk ke rumah tersebut untuk menyusul Bang Hongjun demi memecahkan teka-teki yang selama ini belum terungkap. Ternyata di dalam rumah itu tersimpan roh pelindung legendaris yaitu Phoenix Api, peninggalan leluhur desa yang sengaja diwariskan secara turun-menurun. Dan pada generasi ini Bang Hongjun lah yang terpilih menjadi pewarisnya. Singkatnya Bang Hongjun pun berhasil menyerap kekuatan dari roh pelindung Phoenix Api. Namun sayangnya karena pengaruh ucapan dari kepala desa sebelumnya yang mengatakan orang-orang dari Sri Lanka berniat jahat, dengan brutal ia pun menyerang mereka. Dan di tengah pertarungan itu, terlihat siluman asap yang merupakan ayah Bang Hongjun. Dia pun langsung merasuki tubuh putranya tersebut demi membantunya mengontrol kekuatan Phoenix Api. Bahkan ia juga berusaha meyakinkannya bahwa sebenarnya kepala desa lah yang jahat karena obat yang selalu diberikan kepada putranya itu adalah ramuan yang mempercepat mutasi roh pelindung. Dikatakan jika mutasi tersebut berhasil, maka kekuatan roh pelindung orang itu akan menjadi berkali-kali lipat. Namun jika orang yang meminumnya tak cukup kuat, maka tak hanya mutasinya yang gagal, akan tetapi orang tersebut akan dimakan oleh roh pelindungnya sendiri dan berubah menjadi siluman roh untuk selama-lamanya. Yang hal ini sudah terjadi kepada ayah Bang Hongjun. Dan atas bantuan dari ayahnya ini, sejenak Bang Hongjun pun bisa lebih tenang. Namun emosinya yang masih belum stabil membuatnya mengamuk kembali. Tak lama kemudian kepala akademi pun datang ke sana dan berhasil menghentikan kekuatan dari Bang Hongjun. Dan di sana ia pun menjelaskan bahwa kekuatan dahsyat Bang Hongjun sangatlah berbahaya jika dibiarkan begitu saja, sehingga Bang Hongjun harus segera disadarkan, atau pilihan terburuk jika kesadarannya tak juga kembali, maka satu-satunya cara adalah dengan membunuhnya. Mendengar hal itu, Tang San pun segera mendekati Bang Hongjun untuk menghindari pilihan terburuk, meskipun itu dapat melukai dirinya agar Bang Hongjun bisa tersadar. Namun ia tetap berusaha meyakinkannya bahwa Bang Hongjun saat ini tak lagi sendiri. Ia akan memberinya sebuah rumah, bahkan orang-orang dari akademi akan menjadi keluarganya, sehingga usaha Tang San pun tak sia-sia. Pengorbanannya tersebut menyentuh hati Bang Hongjun, yang pada akhirnya Bang Hongjun bisa lebih tenang dan kekuatannya menjadi lebih stabil.
Setelah kejadian itu, mereka pun kembali ke desa untuk menginterogasi kepala desa tentang apa motivasinya dan dari mana ia mendapatkan obat mutasi tersebut. Lalu kepala desa mengungkapkan bahwa ia ingin mengembalikan desa ini di masa kemasannya dengan melahirkan master roh terkuat. Tujuannya tersebut didukung oleh orang yang bernama Yule dengan memberikan obat mutasi yang rutin ia berikan kepada Mang Hongjun. Ia juga mengatakan kalau ia menemui Yule di kota, tepatnya sebuah tempat bernama arena pertandingan roh. Dan singkatnya Mang Hongjun pun percaya kepada Tang San. Ia pun bersedia ikut bersama mereka untuk memulai hidup baru dan tinggal di Akademi Sri Lanka sebagai murid baru. Dan beberapa hari kemudian telah berlalu. Terlihat di Akademi Sri Lanka, mereka pun didatangi oleh seorang wanita yang berasal dari klan Cahaya, yang merupakan salah satu klan terkuat di dunia dahulu. Diketahui wanita tersebut bernama Ningrong, namun pertemuan mereka dikacaukan oleh Mang Hongjun yang kembali berulah dengan roh pelindung Phoenix-nya yang lepas kendali. Tak lama kemudian kepala akademi datang untuk menemui Ningrong. Di sini Ningrong memperkenalkan dirinya dan memberikan surat dari ayahnya yang berisikan permohonan agar putrinya bisa diterima sebagai murid di Akademi Sri Lanka. Dan jika ia diterima maka seluruh hutangnya di klan Cahaya akan dianggap lunas. Sehingga tanpa pikir panjang kepala akademi pun langsung menerimanya dan meminta Ausike untuk menemani latihan pertamanya, yaitu lari mengelilingi desa sebanyak 10 kali. Namun baru dapat satu putaran Ningrong pun sudah kelelahan dan menyuruh Ausike untuk melanjutkannya sendiri sementara ia akan berjalan-jalan di kota. Di malam harinya, kepala akademi mengumpulkan semua muridnya. Kemudian ia pun menegur Ningrong yang sudah berani melanggar dari tugas lari yang ia berikan. Dan terlihat Ningrong ini merupakan gadis yang sangat dimanjakan selama tinggal bersama klannya. Oleh karena itu kepala akademi pun akan bertindak tegas kepada Ningrong. Ia pun mengancam jika Ningrong masih tidak bisa disiplin, maka ia akan mengusirnya untuk keluar dari akademi ini. Setelah itu Dai Mubai pergi ke arena pertarungan roh yang berada di kota yang kemudian diikuti oleh para murid lainnya. Dan singkatnya mereka pun memiliki sebuah ide, yaitu dengan berpartisipasi dalam arena pertarungan dan menggunakan kekuatan Mang Hongjun untuk memancing orang yang mereka cari agar keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian mereka pun menjalankan rencananya tersebut dengan mendaftarkan Mang Hongjun sebagai peserta di dalam ajang pertarungan ini. Sehingga ia pun beberapa kali masuk ke dalam arena dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya di depan semua orang. Namun Yule masih tak kunjung datang. Yang ternyata sebenarnya Yule sudah mendengar mengenai kedatangan Mang Hongjun dan kekuatan Phoenix-nya. Namun ia tidak gegabah dan lebih memilih untuk mengamatinya terlebih dahulu. Dan singkatnya keesokan paginya, terlihat semua murid dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semalam. Ternyata informasi mengenai roh pelindung api yang mengamuk di kota sudah menyebar luas dan sampai ke telinga kepala akademi. Kemudian Dai Mubai langsung disalahkan oleh kepala akademi, mengingat bahwa seharusnya sebagai murid senior bisa memberikan contoh yang baik. Sementara Mang Hongjun yang semalam mengamuk memperkenankan untuk bersedia dikeluarkan dari Akademi Sri Lanka, namun kepala akademi tak menyetujuinya. Lalu di sini Master Yu Xiao memilih pendapat lain. Menurutnya ide Tang San menggunakan Mang Hongjun sebagai umpan demi mengungkapkan lebih jauh mengenai kasus obat mutasi roh bukanlah ide yang buruk. Ia pun menyarankan agar misi ini dilanjutkan sampai selesai dengan syarat mereka dilarang bertindak gegabah dan harus segera melapor ke akademi jika telah menemukan orang yang bernama Yule. Demi untuk melanjutkan misi tersebut, Mang Hongjun pun dilatih untuk mengendalikan kekuatan roh pelindungnya agar insiden amukan di kota tak terulang kembali. Dan singkatnya atas saran-saran yang diberikan oleh Master Yu Xiao, Mang Hongjun pun menunjukkan peningkatan yang lumayan melalui pengontrolan emosi yang baik. Ia pun bisa mulai membatasi seberapa besar ia ingin mengeluarkan kekuatannya dan diperlihatkannya juga Dai Mubai yang mulai bersimpati kepada Master Yu Xiao mengenai pembelajaran tentang teori seputar dunia roh yang ternyata memang ada gunanya. Sementara itu Ausike yang tengah mabuk asmara, terlihat ia pun sedang membawakan makanan dan melayani permintaan dari Ningrong. Sedangkan Ningrong yang mulai keluar menghampiri Mang Hongjun yang sedang berlatih keras untuk mengendalikan kekuatan Phoenix-nya. Namun di sini Ningrong mengatakan jika latihan mereka ini hanyalah percuma karena menurutnya roh pelindung milik Mang Hongjun itu memang tidak sempurna. Namun Dai Mubai tidak menghiraukan saran dari Ningrong dan tetap menyuruh Mang Hongjun agar melanjutkan latihannya karena tidak ada yang sia-sia selagi kita berusaha.
Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. See you, tunggu undur diri dan salam Sundaners.